Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 7 hingga 14 bulan Januari 2026 ini ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Libra saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Libra, langsung saja ya, ini dia. Ada energi dari Four of Wands di sana. Berikut ada energi dari Page of Cups. Berikut ada energi dari The Hierophant. Kemudian di situ ada Page of Swords. Dan kemudian ada ini. Oh, oke ya. Oke, nah di sana berikut. Waduh Libra, kenapa kamu ini? Kenapa kamu? Oke, ya. Jadi nampaknya kalau Mar lihat kamu kayak kurang seret ya, lihat si pasangannya kamu ini. Nah, jadi gini, Mari lihat ada beberapa nggak seretnya gini. Mungkin ya belum siap aja gitu ya, beberapa. Jadi ketika dia ngedeketin kamu, kalau kalian masih PDKT saat sekarang, kamu kok kayak ngerasa gimana gitu ya. Jadi kalau dia sedikit ngomong ya, kalau dia sedikit ngomong tentang yang mesra-mesra, yang gombal-gombal, kamu kayak kalau dia ngomong mesra, kamu kayak nganggap dia gombal aja gitu ya. Atau mungkin ketika dia untuk beberapa di antara kalian bersikap seperti lebih bergerak intim ya kepada kamu, kamu justru nggak suka gitu ya. Misalnya nih contoh ya, inilah yang lagi PDKT, dia duduk di dekat kamu, deket gitu ya. Misalnya dengan jarak 30 cm aja pun, kamu udah, nggak suka kamu ya, nggak mau kamu gitu, nggak nyaman kamu rasa. Gitu. Ya mungkin juga ketika kalian masih posisi seperti pacaran kah, sudah berposisi pacaran ataupun bahkan dalam pernikahan, ya nggak seneng aja gitu kalau Mari lihat ya kamunya. Jadi kayak ngerasa ilfeel gitu, kayak ya ada aja yang bikin hatinya kamu itu tuh nggak suka gitu. Jadi sehingga ketika dia berlaku manis sama kamu, nggak manis menurut kamu gitu loh ya, tapi ngeganggu gitu ya, bikin kamu jadi kayak ngerasa jengkel gitu ya sama pasangannya kamu. Nah, beberapa bisa mungkin ya kamu memang seneng sama dia, kamu suka sama dia, tetapi di sini ada yang Mari lihat di antara kalian ya, ada yang mau dilamar ini sama si pasangannya kamu gitu loh, atau dia minta dilamar sama kamu. Nah, namun di sini tuh posisinya kamu sadar betul ya bahwa kamu belum siap gitu. Untuk dalam pernikahan itu tuh belum siap. Dan bisa-bisa ini adalah penolakannya kamu untuk kali sekian kepada dia gitu. Ya. Nah, kamu kayak secara jujur di situ ya menyatakan bahwa kalau maunya dia membawa hubungan ini ke dalam pernikahan, ya sah-sah saja gitu. Tetapi di sini juga kamu punya pendapat sendiri gitu loh. Berdasarkan dengan visionnya kamu ke masa depan tentang akan seperti apa ya kira-kiranya kalau kamu dengan dia gitu ya. Atau ya kamu melihat dirinya kamu untuk di saat ini. Ya memang pernikahan belum menjadi wacananya kamu, bukan satu hal yang prioritas bagi kamu, nggak ada urgensinya kamu harus segera untuk menikah. Mungkin saja ya kamu masih punya prioritas lain ya. Misal kamu mau cari ini dulu ya, kejar karir dulu gitu ya, nyari duit dulu banyak-banyak. Kamu punya ini ya, ketentuan gitu. Kalau kamu mau menikah, paling tidaknya ya kamu sudah punya uang tabungan sekian ratus juta, ya sudah punya rumah dulu kah, pekerjaan yang settle dulu, bisnis
yang sudah mantap dulu. Nah seperti itu ya. Jadi tidak yang buru-buru, tidak buru-buru kamunya. Dan ya ketika kamu melihat dia, bisa aja kamu menilai juga ya, orang ini pun belum siap gitu loh. Jadi kamu udah tahu pernikahan itu tuh gimana sih tanggung jawabnya, gimana sih ribetnya, ruwetnya. Dan kamu menilai dia, ini pekerjaan saja masih belum jelas, misalnya kayak gitu ya. Kedewasaannya belum nyampe ya sebagai seorang suami, apa sebagai seorang istri, seorang ibu atau ayah untuk anak-anaknya kalian nanti gitu. Jadi kok kayaknya nggak masuk aja lah gitu ya, nggak masuk akal sama kamu dengan proposalnya dia yang minta dilamar ataupun yang mau melamar kamu. Nah kira-kiranya begitu ya. Dan untuk di saat ini tuh memang kayaknya kamu ini ya butuh keleluasaan gitu ya dari si seseorang ini. Kamu jangan terlalu dipepet, kamu jangan terlalu dikejar gitu ya. Kamu ya masih punya waktu me time gitu ya. Kamu masih kayak leluasa mau melakukan apapun yang kamu mau lakukan gitu ya. Tanpa harus terikat kepada pertimbangan komitmen bersama dengan dianya gitu. Ya. Dan energinya kamu memang mari lihat di sini tuh untuk di saat sekarang ya memang menurun ya kepada si pasangannya kamu ini. Ya nggak tahulah apa penyebabnya di sana secara pasti. Tapi kemudian nggak sreg aja hatinya kamu ya. Nggak sreg aja hatinya kamu kepada si pasangannya kamu. Dan bisa-bisa ada hal-hal yang dengan sengaja kalian lakukan gitu ya. Yang dimana kalian juga tahu sih efek dari omongannya kalian, sikapnya kalian. Ini tuh bisa bikin dia tersinggung, bisa bikin dia sakit hati, bisa bikin dia kecewa, gitu. Tapi kok kayaknya kamu boleh aja, udahlah, pokoknya aku mau lakukan aja, gitu ya. Terserah aja dah. Kalau kemudian dia kecewa, nggak kecewa ya terserah aja. Pokoknya aku mau, pokoknya aku akan ngomong begini, pokoknya aku akan bersikap begitu, gitu loh. Seperti kata Mari kan. Bahwa kalian tidak mau terlalu mempertimbangkan tentang bagaimana dia gitu loh. Nah di sana entahlah ada sesuatu yang mengecewakan kamu kemudian gitu ya, atau ada sesuatu yang bikin kamunya itu tuh marah gitu, bukan hanya kecewa aja nih tapi sudah pada level marah gitu ya. Padahal boleh nih kalau hubungan kalian tuh sudah lama, kamu sempet ini kayak yang ngelihat, ini mantep banget relationship aku dengan dia gitu ya. Sempet kamu kayak yang optimis bahwa kestabilan ya, kestabilan hidup, kesejahteraan hidup gitu. Nah, itu tuh bisa terpenuhi di dalam relationship bersama dengan si dia. Nah, namun belakangan hari ini tuh kok kayaknya penilaian yang demikian kayaknya tidak lagi ya bisa kamu ambil ketika kamu bersama dengan dianya gitu loh. Ya jadi kok kayaknya turun kadar kualitas dari relationship-nya kamu bersama dengan seseorang ini. Di situ makanya kamu lihat kamu tuh kayaknya tegaan gitu ya. Dia ngomong sama kamu, dia ngambil hati kamu. Kamu tahu dia sedang berusaha untuk menyenangkan hatinya kamu. Tapi kamu bisa di situ tuh senyum kecut ke dia. Bisa kamu kayak yang nolak gitu ya, nolak. Nah di sana. Jadi kayak sikap ramahnya kamu, pelit kamu ya, pelit kamu bersikap ramah ke dia. Mau untuk berpura-pura aja kamu mengapresiasi, pura-pura seneng gitu ya. Itu kamu tuh ogah gitu loh, ogah kamu. Padahal ya sangat amat wajar apa yang dia lakukan itu tuh kalau pas moodnya kamu bagus ya. Sangat amat wajar jika apa yang dia lakukan, apa yang dia omongin bikin kamu
girang gitu ya, bikin kamu sorak-sorai gitu. Nah, tetapi tidak untuk di belakangan hari ini dan berlanjut sampai di tanggal 14 bulan Januari ini gitu loh. Di sana bisa kamu dengan sengaja ya ketus-ketusin dia, nyindir-nyindir dia, ngediemin dia gitu loh, marah-marahin dia, boleh. Sengaja banget kamu di situ. Kok kayaknya memang mengecewakan dia aja ya. Nampaknya itu tuh seperti jadi gerak alami aja nanti untuk kamu lakukan ke dia gitu. Bahkan kamu bisa aja nih kayak bikin sesuatu yang gak masuk akal gitu ya sikapnya kamu. Misalnya nih tengah malam kamu pengen nih, kalau kamu bilang sama dia, aku pengen ke restoran mana ya, padahal udah tengah malam kan gitu ya, restorannya juga udah tutup gitu ya, tapi kamu bisa nyari-nyari alasan yang aneh gitu loh ya. Pokoknya untuk bikin kemudian bisa aja suasana tidak menyenangkan gitu. Dia bebek katanya dia sama kamu dengar, tapi kamu bisa dengan sengaja diem, pura-pura budek. Gitu kamunya ya. Kamu tahu, oh kalau aku pergi main, pulangnya jam 10 malam, biasanya dia ngamuk tuh. Nah, kamu bisa sengaja kamu pulangnya bukan jam 10 malam, tapi jam 11. Bisa di situ kamunya, ya. Udah pun 100 kali dia chatting kamu, ngerti kamu, dia chatting gitu. Tapi bisa, nggak kamu bales sebiji pun, ya. Sebiji huruf pun bisa-bisa nggak ada kamu ketikkan untuk merespon dia. Nah, gitu. Jadi dalam mode ini ya, tega kamu ya, dalam mode tegaan kamunya ke si pasangan kamu ini. Gitu. Nah, jadi beberapa nih mari lihat sudah cukup lama begini sikapnya kamu sama dia. Jadi kayak bukan yang cuman sebatas 1-2 hari doang. Beberapa hampir genap setahun ya, bahkan bisa nih setahun lebih gitu loh. Lama gitu. Lama, nggak baik-baik moodnya kamu nengok si pasangannya kamu ini gitu loh. Nah, terutama ini tuh yang ceritanya sudah suami istri ya. Macam yang ini bisa-bisa makin besar ya, makin besar atau makin sering ini aja, makin sering terlihat di situ tuh kamu kayak tanda petik nyakitin dia, mari lihat. Jadi udah kayak terbiasa aja kamu bersikap nggak adil ya, nggak ada empati, simpatinya kamu ke si yang bebeknya kamu ini, gitu. Bisa-bisa kalau ini tuh beberapa ya level ketegaannya kalian ngerjain betul ini anak orang, bisa gitu. Bersikap sembrono kamu ya ke dianya, sembrono banget. Mari lihat di situ, kamu ngerjain betul ya, kamu mintain duitnya dia misalnya, kamu janji palsu ke dia itu ya. Kamu muluk-muluk gitu loh ke si yang bebeknya kamu ini. Gitu. Jadi mainnya kamu itu tuh boleh ya, kamu ini tuh seperti tidak semua ya. Ini tuh lagian hanya ujar-ujaran hiperbola ya. Kayak penjahat kamu gitu. Kayak penjahat kamu, kayak orang yang sengaja ngejahatin dia gitu loh. Tapi kok orang ini tuh polos ya. Polos dia sama kamu, mari lihat. Iya, jadi seperti jangan-jangan juga kepolosannya dia pun bikin kamu jadi demen gitu ya, ngerjain ini anak orang gitu loh. Iya, culun ini, mari lihat. Kayaknya ini orang lurus-lurus gitu loh. Nampaknya mari ya, lurus-lurus di sini. Jadi kayak yang boleh dia tuh positive thinking aja gitu loh sama kamu. Gitu. Jadi kalau untuk sakit hati gitu ya, dendam sama kamu, sampai dendam lagian, itu tuh kayaknya nggak ada ya.
gitu loh. Jadi mungkin menurut tolak ukurnya kamu, wah kamu udah kejem banget sama dia, gitu ya. Sebenarnya kalau kamu lakukan hal yang serupa sama orang lain, bisa-bisa aja kamu udah habis, kamu dibacok ya. Dia ke penjara, kamu ke rumah sakit gitu ya. Nah, tetapi tidak dengan orang ini, gitu. Berusaha aja dia positif terus gitu loh sama kamu. Jadi kayak nggak kapok-kapok dia ngedeketin kamu, gitu. Malah bisa-bisa makin kesini, mari lihat terutama rentang 7 hingga 14, loh kok makin antusias ini orang. Itu ya, makin antusias dia untuk ngedeketin kamu. Lah itu, malah maksa. Malah ngajak kamu untuk merit. No, itu ya. Kalau kalian masih pacaran, ngajak dia untuk nikah gitu loh. Lah, berarti kan dia nggak ada kapok-kapoknya sama kamu, kan gitu. Nah kalau sudah menikah juga gitu. Jadi mari lihat kalau untuk ngejawabin kamu gitu ya, atau nge-counter balik kamu gitu ya. Apa sih kamu ini tuh gitu. Nampaknya mari nggak gitu pula stylenya dia ya. Gitu loh. Padahal kamu udah patut kamu ini tuh dicewer gitu ya. Nah tetapi dia malah diem aja gitu. Diem aja. Kamu mau kayak gimana pun kepada dia, diem aja dia. Kamu mau ngerjain dia ya. Kamu mau memanfaatkan dia. Kamu mau mempermainkan hatinya dia. Diem aja gitu. Nggak paham dia nampaknya ya. Nggak paham dia. Kalau sebenarnya kamu punya niatan kurang elok gitu loh ke si pasangannya kamu ini. Iya. Dipeliharanya aja terus positif-positifnya dia ke kamu. Jangan-jangan dia bisa ini agak-agaknya jadi pujangga romantis gitu ya, pujangga cinta. Oh ya, gitu memang. Kalau dalam hubungan asmara, ya seperti Romeo dan Juliet gitu loh ya. Memang tantangannya tidak mudah gitu. Jadi kayak ada penerimaan dari si seseorang ini kepada kamu, gitu. Nggak dia ulik-ulik, apa kamu ini beneran ngejahatin aku kah, ya? Apa sih maksudnya omongan kamu tadi? Kenapa sih kamu bersikap seperti itu? Kayaknya nggak terlalu dipikirkan gitu loh, tidak direnungkan sama si pasangannya kamu bahwa dia sedang dijahatin sama kamu gitu loh. Nah, jadi andaikan nih kamu bersikap pahit seperti ini kepada dia karena memang benar ada rasa jengkelnya kamu sama dia, ada sakit hatinya kamu sama dia, gitu ya. Mari lihat untuk di saat ini tuh boleh-boleh dia nggak ngeh gitu loh sayang. Dia nggak ngeh Libra, nggak tahu dia bahwa ada sesuatu yang dia lakukan kepada kamu yang bikin kamu jadi bersikap seperti ini. Nggak ngerti dia. Gitu loh. Ya. Jadi bisa-bisa lempeng aja ini orang geraknya. Nah, kalau boleh mari saran, ngomong gitu loh. Ngomong kamu sama dianya. Ada begini yang kamu rasakan, ada yang begitu kamu alami, ya, ada yang kamu nggak sukai gitu loh dari caranya dia. Ngomong aja, gitu. Kalau kamu ngomongnya memang pasti akan dia dengar. Apalagi kalau cara kamu ngomong itu tuh pelan aja ya, pelan aja. Dia pasti bisa ngeh itu, menerima, dan kemudian semoga untuk kali berikutnya tidak mengulangi lagi si dianya seperti kemarin-kemarin hari ke kamu ya, biar kamu juga tenang jiwanya kamu gitu ya, karena tidak menghadapi masalah yang berulang sama gitu loh, nggak jadi pola dia gitu ya kan. Ini terutama bagi kalian yang sudah berstatus sebagai
suami istri gitu ya. Kalau suami istri itu kan dia dikonsepkan untuk hubungan jangka panjang ya. Jadi jangan napasnya lama ya hubungan ini, tetapi kemudian kamu merasa tertekan ya, merasa menderita gitu ya. Maunya jangan, kamu juga merasa bahagia lah seperti itu. Oke? Baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut ada Sagittarius, ada energi Leo, Gemini di sini, Libra hadir, Taurus ada. Berikut energi dari Gemini, Libra, Aquarius ya, Pisces, Scorpio dan Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.